Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujahadar Daulia Putri dengan NIM 10620072. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang telah saya buat. Yang pertama ada gigi insisif sentral rahang atas atau gigi 11 dan yang kedua ada gigi insisif lateral rahang atas atau gigi 12 dan terakhir ada gigi canines rahang atas atau gigi 13. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang gigi insisif sentral rahang atas. Ini terdapat 5 view. Yang pertama ada labial. Tampak bagian mesio-insisal lebih bersudut hampir 90 derajat, sedangkan bagian disto-insisal lebih membulat. Lalu untuk ukuran mesio-distal lebih pendek daripada ukuran cervical insisal. Akar 1 cenderung membelok ke distal. Lalu memiliki 3 lobus. Pada gigi yang baru erupsi memiliki mamelon. Lalu ada palatal, memiliki 2 marginal right, yaitu marginal right dan distal marginal right. Lalu memiliki 1 fossa, yaitu palatal fossa. Memiliki singulum yang berkembang baik, akar 1. Lalu ada mesial. Mesial terlihat singulum, terlihat mesial marginal right, terlihat curvature of cervical line pada bagian mesial, lebih cembung atau memanjang ke arah insisal dan berakar 1. Lalu ada distal. Terlihat singulum, terlihat distal marginal right, terlihat curvature of cervical line di bagian distal lebih datar dibanding pada bagian mesial. Lalu dan berakar 1. Lalu ada insisal. Terlihat insisal edge, terlihat singulum, terlihat fosfa, terlihat mesial marginal right dan distal marginal right. Lalu selanjutnya ada gigi insisif lateral rahang atas. Terdapat 5 view juga. Yang pertama Lalu yang kedua ada gigi insisif lateral rahang atas atau gigi 1-2. Terdapat 5 view juga. Yang pertama ada labial, seperti persegi panjang. Sudut mesio insisal agak bulat. Sudut disto insisal sangat bulat, akar membelot ke distal. Cervical line melengkung ke arah apex. Mahkotanya lebih membulat dibandingkan insisif pertama, namun tetap saja bagian yang paling bersudut merupakan bagian mesial. Lalu yang kedua ada palatal, sama dengan pandangan labial tetapi terdapat singulum. Fossa palatinal yang terdapat dibanding insisif rahang pertama. Insisal right yang tebal, foramen calcium yang terletak antara singulum dan fossa. Lalu permukaan palatal lebih lengkung dari insisif pertama. Tepi insisal jelas miring ke bawah ke permukaan distal yang lebih pendek. Singulum di palatal sering menutupi lubang foramen calcium incisivus. Mesial marginal right, distal marginal right dan singulum tidak terlalu berkembang seperti pada insisif pertama atas. Akar tunggal, runcing apex inclinalis ke distal. Lalu ada mesial. Seperti segitiga, cervical line yang melengkung ke arah insisal. Garis cervical tidak beraturan pada permukaan mesial. Lalu untuk dari distal, seperti pandangan mesial, tetapi cervical line melengkung ke arah insisal tidak sedalam sisi mesial. Terdapat diffusion mahkota sampai akar. Lalu ada insisal, permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkungan gigi, jadi bagian distal garis insisal lebih ke arah palatal. Lalu yang terakhir ada gigi canines rahang atas. Yang pertama terdapat 5 view juga. Yang pertama ada labial. Pada pandangan labial, kurva yang membentuk oleh garis cervical lebih sempit daripada gigi 1-1, karena akarnya lebih panjang dari permukaan ini. Akarnya panjang, meruncing, dan biasanya melengkung ke distal pada apexnya. Groove labial mesial dari corona convex dengan crestnya pada batas bagian sepertiga tengah insisal di mana canines berkontak dengan incisivus. Groove lingual ini menuju ke ujung cups dan bertemu dengan persegi lanjutan. Groove labial distal sedikit konkav dari pembatasan akar dan corona ke daerah kontak yang menjadi kris distal dari kurva itu. Kris terletak pada bagian sepertiga tengah panjang corona. Titik ini berkontak dengan permukaan
mesial P1. Lalu ada palatal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan labial, memiliki sigulum, ridge marginal, dan ridge transversal atau palatal mengecil ke ujung cups. Lalu ada dari mesial, permukaan ini seperti bentuk gigi caninus namun hanya agak kembung. Koronanya meruncing dari crest groove labial dan palatal ke ujung cups. Ukuran labio palatal lebih besar sehingga koronanya menjadi lebih tebal dan kuat. Lalu ada pandangan distal. Permukaan ini berlawanan dengan permukaan mesial, melengkung ke insisal. Lalu untuk yang terakhir ada insisal. Groove labialnya terdiri dari beberapa garis lengkung. Yang pertama ada garis lengkung mesipalatal, labial palatal, dan distal. Garis yang menunjukkan ujung cups dan lereng insisal terletak labial dari pusat. Ujung cups terletak pada bagian yang membagi garis lengkung labial. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.